老实点！别了，站住！站住！ Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah ledakan yang sangat besar yang kemudian diiringi dengan para penjahat yang ingin merampok bank. Polisi yang mendengar kejadian langsung melakukan pengejaran terhadap perampok tersebut. Dan ternyata salah satu dari mereka yang berada di mobil perampok adalah anggota pasukan khusus kepolisian yang bernama Jiang Miao. Dikarenakan mobil perampok yang dari tadi saling kejar mengejar, sehingga mobil perampok tersebut pun kehilangan kendali yang membuatnya terguling. Seung ini bebenguknya dan Miao keluar dari mobil dan melarikan diri ke sebuah gang dengan membawa tas yang berisi uang hasil perampokan. Sementara salah satu dari rekannya berusaha untuk menahan polisi yang mengejar Seung dengan menembaki mobil polisi. Akan tapi ia langsung terkena timah panas dari sang polisi. Seung dan Miao berhasil kabur dari kejalan polisi. Seung kemudian mendodongkan pistolnya ke Miao untuk menyerahkan uang satu tas yang dibawanya. 把包给我！你要干什么？少废话！这种情况，老子为什么要回去？你一直都让我很…… Miao yang tak gentar dengan pistol yang bisa saja membunuhnya itu justru malah menantangnya untuk beradu otot dan perkelahian pun terjadi. 你废话太多了。如果你没有枪，你连狗屁都不是。枪放下。Seung yang jelas-jelas kalah kemampuan dipukul dan jatuh dari atas gedung yang membuatnya tewas. Kita flashback ke beberapa bulan sebelum kejadian tersebut terjadi, berlatar di sebuah gudang toko yang memperlihatkan 3 orang sedang bermain remi, yang salah satunya adalah Jiang Miao. Mereka sedang asik bermain dan bertaruhan. Jika salah satu dari temannya berhasil mengalahkannya, ia akan memberikannya bonus. 今天给你个机会，你赢了，我这个月奖金给你。我只说有大牌的可能性低。 手里有大牌，你皱什么眉呀？ Dikarenakan mereka beristirahat terlalu lama, akhirnya mereka dimarahi sang bos dan menyuruhnya untuk kembali bekerja. 你们吃个午饭这么久，仓库里面抽什么烟？ Skin kemudian berpindah ke sebuah jalan raya di mana Miao ditelepon oleh temannya yang menyuruhnya untuk datang ke sebuah pesta untuk menjadi seorang fotografer. 老同学，什么事儿？ 嘿，我这不一直忙嘛，我搞了个 party， 摄影师突然来不了了。行吧。 Pada malam harinya, Miao yang tiba di tempat pesta bertemu dengan teman kuliahnya dulu. Akan tapi temannya tersebut terlihat kurang begitu suka dengan pekerjaan Miao saat ini. Di saat yang bersamaan, kakak Miao bernama Jiang Li yang merupakan anggota dari pasukan khusus kepolisian sedang melaksanakan rapat untuk membahas kasus pencurian yang beberapa minggu terakhir marak di kotanya. 是发生了4起入室盗窃案件，犯罪嫌疑人竟然持枪。小区的电子门卫所拍到的该车辆，那么接下来大家要追踪这条线索。 Kemudian kita diperlihatkan 2 orang di dalam sebuah mobil yang merupakan aktor pencurian yang bernama Li Ren dan adiknya bernama Ji sedang berhenti di sebuah pinggir jalan untuk menghindari kejaran polisi. Ji yang suka mengutamakan kepentingan perutnya kemudian mengajak sang kakak untuk membeli camilan dan rokok di sebuah toko. 哥，要不然我们去城里转转？
吃个夜宵，泡个澡，住在车上，至少买盒烟嘛，买盒。 Kembali lagi ke tempat pesta di mana Miao yang sedang jepret-jepret mengambil foto tiba-tiba didatangi teman lamanya yang mengajaknya minum. Dikarenakan mereka berdua saling mengejek dan terkena efek alkohol, akhirnya membuat keduanya pun bertengkar. 你不是说要喝一杯吗？上大学那会儿我就看不惯你那么臭，跑去告我的蜜吧。哼，你帮富婆那，你就是嘴太贱。 这儿的才贱。 Jiang Li yang baru keluar dari kantor kemudian ditelepon oleh salah seorang teman Miao yang memberitahukan bahwa Miao telah membuat kerusuhan dan Li pun menjemputnya. 刑警队张磊，哪位？什么事儿？这样的，你弟弟在我这儿出了点事，你个王八蛋，有种！警官，您来的正是时候，江淼和以前，请你冷静一下。 Jiang Miao kemudian pulang bersama sang kakak. Di dalam mobil, Li memberi nasihat kepada Miao agar memanfaatkan waktunya yang masih muda untuk bekerja. Dia memberikan saran untuk mendaftar menjadi anggota pasukan khusus kepolisian. Akan tetapi Miao langsung menolaknya. 你很聪明，趁年轻还是该做点有意。我不想和你吵架，那就别老拿长辈的口气来教训我。让你报考特警队，怎么就这么抵触？ Ternyata alasan Miao menolak hal tersebut pun adalah ia tidak mau mengulang kejadian yang menimpa ayahnya beberapa tahun lalu yang juga menjadi anggota kepolisian. Ayahnya tewas pada saat menjalankan tugas. 我也会像他一样。我不想。做人民警察怎么了？做警察有什么不好？查吗？你小时候不是最崇拜他吗？ 如果他不是警察，我们现在至少就还有爸爸。 Tiba-tiba Miao menyuruh kakaknya untuk berhenti dikarenakan ia merasa mual karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Setelah itu mereka berdua ngobrol dan ternyata sang kakak telah mendaftarkannya menjadi anggota pasukan khusus. 考特警队这事儿，明儿我替你报了。 Dalam perjalanan pulang, Li yang tengah mengendarai mobilnya melihat sebuah mobil yang sangat mencurigakan. Mobil itu dicurigai sebagai mobil penjahat yang beberapa minggu terakhir melakukan pencurian. Li pun segera melaporkannya ke markas dan meminta bantuan polisi lainnya untuk datang ke tempat tersebut. 刑警队江磊，在路边发现一辆。 Sambil menunggu polisi datang, Li turun dari mobil untuk mencari informasi pengendara mobil tersebut. Dan tiba-tiba Ji dan Li Ren menghujani Li dengan peluru. Mendengar ada tembakan, Miao yang awalnya tertidur pulas akhirnya terbangun dan melihat sang kakak sudah tewas. Rupanya keberadaan Miao diketahui oleh Li Ren dan Ji sehingga mereka menembaki mobil yang ditunggangi Miao. Miao pun berusaha untuk melarikan diri dan rupanya ia juga terkena tembakan yang membuatnya pingsan. Setelah sadar, Miao menanyakan kondisi sang kakak kepada Daigang dan ia diberitahu bahwa sang kakak telah tewas. Berawal dari kejadian itulah Miao mau mendaftar menjadi anggota pasukan khusus. Kita kemudian diperlihatkan Miao yang sudah berada di tempat pendaftaran untuk menjadi anggota pasukan khusus dan ia melihat salah seorang wanita yang tak lain dan tak bukan adalah adik dari Daigang yang bernama Dayu. Di saat pelatihan dimulai, seluruh peserta terlihat berlatih sangat keras agar bisa lolos. Begitu juga dengan Miao, meskipun terlihat kesulitan mengikuti pelatihan, dia berupaya sangat keras. Dan semakin lama, Miao semakin menunjukkan perkembangannya. Dan tibalah saat dimana hari mereka semua telah berlatih selama beberapa bulan untuk menghadapi ujian. Mereka terlihat sangat gagah dengan pakaian tempur lengkap dan ujian pun dimulai dengan simulasi penyergapan musuh yang terbagi menjadi dua tim. Oh, udah ya.
小队已进入过道，搜索推进。 Dikarenakan kekurangan kerjasama antar sesama tim, satu persatu dari mereka pun terkena tembak. Jiang Miao yang tidak bisa terlepas dari bayangan sang kakak yang ditembak pada waktu itu terlihat sangat penuh dengan emosi, sehingga ia menyerang temannya dengan sangat brutal ibarat penjahat sesungguhnya. Miao merasa sangat kesal dan merasa sudah mengecewakan sang kakak karena tindakannya tersebut. Kemudian ia pergi ke tempat latihan dan di sana ia sendirian melatih kemampuannya. Yang tidak lama kemudian dia dihampiri oleh Daigang dan menantang untuk menyerangnya. 沙包又不会还手。 Mengingat Miao yang masih belum bisa mengontrol emosinya, dengan mudah Daigang menjatuhkannya. Daigang kemudian menasihatinya bahwa sebagai pasukan khusus harus bisa bersikap tenang dan kerjasama tim sangat diperlukan. Tanpa itu semua akan sia-sia. 不能冷静，没有团队平时训练的再好，也没有意义。 Di saat Daigang sudah pergi, Miao merasa didatangi oleh sang kakak yang memberikannya semangat kepada dirinya. 打输了，打输了，在连队里啊，我们3个人一块儿上也放不倒他。你想成为一名守护者，要照顾好自己。 Dikarenakan tidak ingin mengecewakan sang kakak, Miao berlatih sangat serius dan disinilah kemampuannya benar-benar terlihat. Kemudian kita diperlihatkan Miao yang bersama Dayu dan satu orang rekannya sedang menjalankan sebuah misi di hutan. Akan tapi ia diberhentikan oleh seorang anak kecil yang meminta bantuan untuk menolong ayahnya yang sedang sakit. Dan tanpa berpikir panjang lebar, mereka pun langsung pergi menolongnya. 叔叔，叔叔，怎么了，小朋友？小朋友别着急，我爸爸病倒了，病倒了，救救我吧！他病倒了，已经说不出话了，我今天想找他。爸爸，爸爸，爸爸！他在发高烧，得赶紧送医院。 Setelah mengantarkan ke rumah sakit, mereka terlihat lelah dan tiba-tiba sang anak menghampiri mereka dan memberikan hormat kepada mereka. Disinilah jiwa-jiwa semangat kembali menggelora dan akhirnya mereka semua diterima menjadi pasukan khusus yang bernama Black Panther SWAT. 小心！立正！今天正式成为黑豹特警队的一员。特警队今天起。 你们作为人民警察，要以更高的标准要求自己。有勇于担当，不畏艰险。Kemudian Miao memandangi foto sang kakak dan dihampiri oleh Dayu. Dayu menceritakan bahwa pada awalnya dia tidak berharap Miao lolos seleksi karena ia sangat benci dengan polisi. 你刚来的时候，我不抗，会为你骄傲。 那个小姑娘向我们敬礼的时候，
Sebagai perayaan atas diterimanya sebagai anggota pasukan khusus, Dayu meminta Miao untuk menraktirnya makan malam, dan disinilah adrenalin kalian mulai akan diuji. Skin berpindah ke sebuah jalan raya di mana Liren bersama adiknya sedang menunggu Seung untuk menjemputnya ke markas rahasia yang telah disediakan. 秦杰哥，我一个人来的。终于把你等回来了。这车地方都安排好了吗？安排好了，那走吧。啊？ Di markas mereka merencanakan aksi perampokan dan mereka semua dibekali dengan senjata api. 胜哥，过来。我让你准备的东西准备的怎么样？知道我们要干什么吗？仁哥，啊，自己跳啊！ Kita kembali lagi ke Miao yang sedang menunggu Dayu untuk makan malam. Dia begitu terkejut melihat penampilan Miao yang berubah secara drastis menjadi sangat cantik. Dan mereka pun kemudian pergi ke sebuah restoran. 你请我吃饭，就这？ 这儿是老店，味道还可以，还限时自助。说真的，我挺感谢刚进学员班的时候。你饮料没了，我去给你拿。 Pada saat Miao ingin mengambilkan minuman, dia melihat seorang pria membawa senjata api yang ternyata itu adalah Ji. Miao dengan cepat langsung pergi ke toilet dan menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. 我是特警队江淼，警号078033，请派巡警支援。我现在在王家渡，我怀疑有人携带枪支。是的。 Tanpa diketahui, rupanya percakapan Miao didengar oleh salah satu anak buah Ji dan ia segera memberitahu Ji. Ji yang sudah mengetahui bahwa akan ada polisi yang datang langsung bergegas pergi meninggalkan restoran tersebut. Akan tetapi Miao pun terus mengikuti Ji. 男的叫江淼，是个条子。别看，我们先走。 哎，服务员！ Dayu yang ditinggal sendirian tiba-tiba didatangi salah satu anak buah Ji yang tadinya berada di toilet dan kemudian menangkapnya untuk dijadikan sandera. Tak kembali lagi diperlihatkan Miao yang sedang mengejar Ji yang berusaha kabur melarikan diri dan keduanya pun terlihat saling adu jotos sampai pada akhirnya Ji terjatuh dan terkena besi di dadanya. Liren yang mendengar kabar bahwa sang adik telah tewas sangat marah dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk membawa Dayu ke markas. 仁哥，在火锅店被一个条子盯上了，杰哥死了。把那个女的弄过来。好。 Miao yang sedang mengobati lukanya kemudian menelpon Dayu, akan tapi yang mengangkat telepon tersebut ternyata adalah Liren yang sudah menyandra Dayu. Liren kemudian menyuruh Miao datang sendirian ke markas dan mengancam akan membunuh Dayu jika ia membawa polisi. 喂，戴月，你警察女朋友在我这儿，你破坏了我的计划。我这个人公司，或者警察到。 我就把你的女朋友。 Miao kemudian dijemput oleh anak buah Liren yang bernama Seung untuk dibawa ke markas. Tetapi dalam perjalanan ternyata ia dipaksa untuk membantu merampok di sebuah bank seperti di skin film awal tadi. Dengan berbekal ponsel khusus milik Seung, Miao berusaha menghubungi Liren dan mengatakan bahwa ia akan ke markas dengan membawa uang.
我就把钱交给你。我谈条件吗？我只是告诉你现状，而我只有你要的钱，别把手里的好牌。如果你不到，或是警察到。 Ia kemudian bergegas pergi dan menghubungi Kapten Daigang yang kemudian menyusun rencana untuk melakukan penyergapan dan pembebasan Dayu. Setelah sampai di dekat markas, Miao meletakkan ponsel di dalam tas yang berisi uang dan masih terhubung dengan kapten dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi di markas penjahat tersebut. 可以联系。是，队长。 Tanpa memiliki rasa takut, Miao dengan sendirian masuk ke dalam dan bertemu dengan Li Ren. 你们这5个人敢挟持警察？李队，走。 Sedangkan Kapten Daigang memerintahkan pasukan khusus untuk bergerak secara senyap menghabisi para penjaga. 1队2队潜入。1队收到。1队注意。举手。建筑物里还有我们罪犯。怎么了？怎么了？好像有警察。警察。 Miao yang sedang berbicara tiba-tiba dipukul menggunakan botol kaca yang membuat kepalanya berdarah dan pertarungan pun terjadi. Li Ren yang sudah merasa terpojok kemudian mengambil sebuah obeng dan menusukkannya di lengan Miao. Dengan sisa-sisa tenaganya, Miao berhasil menumbangkan Li Ren dan membebaskan Dayu. Li Ren yang ternyata masih sadar berusaha meraih ponsel yang ternyata sudah dikaitkan dengan bom yang masih melingkar di tubuh Dayu. Dan untungnya Miao dengan sigap berhasil melepaskan dan melemparkan bom tersebut keluar. Hal ini tentunya membuat Miao semakin marah dan tanpa pikir panjang mengambil sebuah pistol lalu menodongkannya ke Li Ren. Akan tapi Miao teringat perkataan sang kakak dan menyadari bahwa ia adalah polisi rakyat dan aparat penegak hukum sehingga ia menyerahkan Li Ren ke polisi. 救命！放下枪！我是人民警察。 Miao yang terluka dibopong oleh Dayu keluar dan ia mendapatkan penghargaan dari kantor kepolisian khusus dan film pun berakhir.